Astuti menempelkan ponsel di telinga kanan. Tidak butuh waktu lama panggilan telepon direspon. Halo. Terdengar suara wanita. Halo, apa benar ini nomor HP-nya Jagat? Astuti bertanya ragu. Apa kamu pacarnya Jagat? Apa kamu juga hamil, dan mau jadi istri ketiga? Hei, bukan. Katakan pada Jagat, ini Bu Astuti. Terdengar suara Jagat yang berseru marah. Tidak lama kemudian Jagat menyapa Astuti. Maafkan ibu saya, Bu Astuti. Aku ingin tahu keberadaan Indah. Apa kamu tahu? Wah, saya nggak tahu, Bu. Tanya saja Bayu. Mungkin dia tahu. Astuti mendecakkan lidah. Tidak mungkin bertanya pada Bayu. Si lelaki miskin itu. Ya, sudah. Kalau kamu nggak tahu. Astuti mengakhiri sambungan telepon. Sementara itu Jagat dipusingkan dengan biaya-biaya untuk persiapan kelahiran. Tidak bisa mengelak dari tanggung jawab. Lebih tepatnya terpaksa bertanggung jawab. Usaha. Bengkelnya tutup karena sepi. Setiap hari diomeli ibu kandungnya supaya mencari pekerjaan. Siapa tadi yang nelpon? Tante-tante girang. Selidik Dera. Bukan, Ma. Pelanggan bengkel. Tanya kenapa bengkel tutup. Kamu sudah melamar pekerjaan di pabrik furniture. Ada lowongan noh, kata Dera. Istri-istrimu butuh makan. Jagat menikahi dua pacarnya secara siri. Kedua istrinya tinggal satu atap. Di rumahnya yang belum selesai finishing. Pabrik mana, Ma? Larasati Furniture, Gat. Bagian staf. Bukan. Bagian produksi. Yang penting kerja dulu. Katanya, pemilik pabrik mantan mafia. Dera berkacak pinggang. Mendengkus kasar. Ya, elah, Gat. Alasanmu ada-ada saja. Mau mantan mafia, mantan preman, mantan presiden, gak ada urusannya. Jagat memijat keningnya. Kepalanya pusing 5 keliling. Hari berjalan selaras dengan perputaran bumi. Usaha Bayu melesat seperti anak panah. Setiap hari ramai pembeli. Bayu menambah satu pegawai lagi. Rahmat yang dipercaya sebagai asistennya. Dikarenakan memasuki hari perkiraan lahir, Bayu mulai mengubah kebiasaan kerjanya. Pulang lebih cepat, ponsel standby terus dengan volume yang tentu saja memekakkan telinga. Biasanya mode silen atau hanya getar yang kadang diabaikan jika sedang bekerja. Bayu meluncur dari kedai ke tempat kos-kosan milik Adnan. Ada masalah mengenai saluran toilet yang mampet di salah satu kamar. Bukan hanya terjadi sekali dua kali, membuat Bayu geram. Kos-kosan itu khusus untuk cewek. WC mampet karena ketidakpedulian penghuni kos yang membuang pembalut. Motor Bayu berhenti di depan warung. Seorang perempuan tua buru-buru keluar, menyambut kedatangan keponakan juragan kos. Saya sudah manggil tukang, Mas Bayu, ujar Warti, penjaga kos yang dipercaya Tari. Kamar sebelah mana? Aku ingin bicara langsung dengan penghuninya, ujar Bayu, melepas helm yang kemudian diletakkan di spion motor. Kamar nomor 3, Mas Bayu. Udah 2 kali mampet. Ada orangnya, kan? Ada. Warti mengikuti Bayu ke kamar yang menyebabkan masalah. Bayu mengetuk pintu tidak sabaran. Raut wajahnya menyeramkan. Seorang perempuan berusia 25 tahunan muncul dari balik pintu. Mbak, ada pembalut. Pertanyaan Bayu membuat penghuni kos tercengang. Ambil 1 gih. Si penghuni kos memberikan 1 pembalut. Bayu membukanya, memberikan contoh bagaimana membersihkan pembalut kotor. Pembungkus pembalut ini bisa digunakan untuk membungkus pembalut yang kotor. Terus dibuang di tempat sampah. Bukan di WC.
Ini sudah kejadian 2 kali. Kalau sampai ada yang ketiga, bayar sendiri tukangnya atau silakan pindah. Si penghuni kos keder. Ganteng-ganteng galak setengah mati. Ngerti? Iya. Saya ngerti. Bayu mendengkus. Membuang pembalut di tempat sampah. Berlalu dari kamar nomor 3. Ada kerusakan lain, Bu Warti? Bocor mungkin? Nggak ada, Mas Bayu. Usaha kos-kosan cukup menguras emosi saat menghadapi penyewa yang jorok dan melanggar aturan. Beberapa kali ada yang menyelinapkan pacar ke dalam kamar. Bayu yang bertindak tegas, karena Adnan tidak tega marah-marah. Bayu memacu motornya. Pulang ke rumah. Rumah yang dulu sepi dan sering kotor, sekarang agak riuh karena istrinya yang random. Tiba di kediamannya, Bayu melihat istrinya di teras rumah kontrakan. Indah bersama seorang perempuan dan anak kecil. Mas Bayu. Indah melambaikan tangan kanannya. Bayu mengangguk, memasukkan motor terlebih dahulu. Lelaki yang mengenakan kemeja merah dengan luaran rompi hitam itu berjalan ke rumah sebelah. Bayu diperkenalkan pada Murtia dan Beni. Bapaknya cakep gini, ibunya bening, pasti bebinya ganteng banget, puji Murtia. Waduh, terbang tinggi sundul langit ini, kelakar Bayu. Murtia dan Beni berpamitan karena hari makin senja. Bayu dan Indah kembali ke rumah mereka. Ayang besok ulang tahun, ucap Indah, sudah membuat kue ulang tahun yang disimpan di kulkas. Aku malah lupa. Bayu yang sedang melepas kemeja menyahut. Maklum udah tua, goda Indah berjalan ke kamar mandi. Dia mulai sering buang air kecil, bisa ganti celana dalam 5 kali. Bayu ke dapur, membuka tudung saji di meja. Ada sop bakso, perkedel kentang, dan sambal tomat. Dek, Bu Sarmi gimana? Cocok nggak? Tanya Bayu ketika Indah keluar dari kamar mandi. Cocok kok, jawab Indah. Sarmi adalah perempuan berusia 50 tahunan yang sudah kerja seminggu di rumah Bayu. Bayu mandi dulu, lanjut makan ditemani istrinya. Usai makan malam, mereka menonton televisi. Indah memutuskan menutup akun lama. Karena tidak ingin berhubungan dengan orang-orang di masa lalu. Saat scroll IG, tanpa sengaja melihat postingan salah satu teman Ayana. Indah juga mengenalnya. Karena satu kampus. Di unggahan tersebut mengucapkan selamat atas kehamilan Ayana. Di slide kedua foto Ayana dan Radit. Indah menghela napas. Diletakkan ponsel di meja, lalu memeluk lengan Bayu. Indah mencium-cium lengan atas suaminya. Bayu melirik Indah yang belum berhenti cium-cium. Ayang cinta aku, kan? Kalau nggak cinta nggak dinikahi, sahut Bayu lempeng. Ayang belum pernah ngomong cinta loh. Indah mulai merajuk. Apalah arti kata cinta, karena sikap dan perhatian Bayu yang tulus membuktikan seberapa besar cinta yang dimiliki. Tetapi, dasar wanita, Indah butuh pengakuan. Aku mencintaimu, Indah, kata Bayu, mengusap perut Indah. Juga anak kita. Makasih. Indah tersenyum bahagia. Indah beranjak dari sofa panjang. Berjalan memasuki kamar. Berbaring di tempat tidur. Punggungnya mulai terasa tidak nyaman. Bayu menyusul istrinya ke kamar. Dek, apa yang kamu rasakan? Tanyanya khawatir. Punggungku, Ayang. Pegel banget, tolong diusap-usap, keluh Indah. Agak nyeri juga. Bayu duduk di sisi ranjang, tangan kanannya mengusap-usap punggung Indah yang tidur miring. Memandangi wajah Indah yang menahan nyeri. Ayang. Indah memegang lengan Bayu, kontraksi ringan mulai menyerbu. Kita harus ke rumah sakit. Bayu berdiri,
mengambil kardigan di lemari. Membimbing Indah duduk dan memakaikan baju hangat. Bayu juga mengepang rambut Indah supaya lebih rapi. "Aku pesan taksi dulu." "Tenang," kata Bayu. Memesan taksi, memberitahu Harsa, dilanjut menelepon Tari. Sebisa mungkin Bayu tenang. Harsa menunggui Indah di teras rumah. Calon kakek itu terlihat khawatir sekali. "Pak, kami ke rumah sakit." "Aku akan menghubungi Papa," ucap Bayu ketika taksi yang dipesan tiba. Iya, jangan khawatirkan Papa." Harsa membawakan tas pakaian, berjalan mendahului. Harsa juga membukakan pintu taksi. Bayu memapa istrinya yang kadang meringis menahan kontraksi. Indah berhasil duduk di jok belakang, disusul Bayu. 12 jam, Indah harus merasakan proses pembukaan demi pembukaan. Proses yang terasa sangat lama dan penuh perjuangan. Bayu setia menunggui dari awal sampai akhir. Bayu melihat sendiri bagaimana kala keluar dari jalan lahir, disusul tangisan yang kencang. Bayu kemudian mencium kening Indah yang berkeringat sebagai ungkapan cinta dan dukungan. Ibu dan bayi dipindahkan ke ruang rawat inap karena kondisinya yang baik dan stabil. Tari masuk membawa kantong plastik putih berisi 1 bungkus nasi uduk dan nasi padang. 1 kantong plastik lainnya, kopi dan teh dalam kemasan gelas sekali pakai. "Sarapan dulu, Bey." "Lemes gitu," kata Tari. Bayu mengambil cup kopi, menyeruput perlahan. Sepanjang malam dia tidak tidur. Sangat khawatir terjadi sesuatu pada Indah. Bayu mengambil sebungkus nasi padang, mulai menyarap. "Mas," panggil lirih. "Apa?" Bayu menegakkan punggung. "Mau naspat?" "Pingin." "Pedes, Dek." Bayu bangkit dari kursi. "Nasi yang bagian pinggiran." Indah merajuk manja. "Nggak apa-apa, Bey. 2 suap aja," ucap Tari. Bayu mengambil sendok plastik, menyuapi Indah. Bersamaan dengan kedatangan Adnan dan Harsa. 2 kakek itu mengabaikan Tari yang menyapa, mereka langsung menilik bayi yang tidur di boks bayi khusus. "Namanya Kala Abimanyu." "Panggilannya apa?" tanya Adnan. "Kala, Pakde," sahut Bayu. "Abim saja." Adnan memandangi bayi yang kulitnya masih merah itu. "Bima juga boleh," timpal Tari. "Bim-bim," celetuk Harsa. "Terserah kalian," gumam Bayu. "Ayang." Bayu menoleh. "Nggak boleh nambah, cukup 3 sendok," kata Bude Tari. "Bukan itu, Ayang. Makasih banget." "Makasih karena Kala mempunyai keluarga yang hangat," ucap Indah, matanya mengembun air mata. Bayu menggenggam tangan kanan Indah. Tidak ada kata yang terucap. Hanya kecupan ringan mampir di B1 bir Indah. Indah menefsui putranya di kamar. Wajah Kala belum jelas mirip siapa. Indah berharap mirip dirinya atau mirip kakek Harsa. Tetapi tidak bisa mengelak jika Kala mirip Radit, walau bagaimanapun Radit ayah biologisnya. "Ndah, makan dulu," suruh Tari. "Iya, Bude." Indah menutup kelambu, melindungi Kala dari gigitan nyamuk. Ya. Itu di kulkas ada kue ulang tahun ya." "Oh, iya. Lupa, Bude. Kue ultah buat Mas Bayu," jelas Indah, langkahnya pelan sekali. Indah juga mengatakan tanggal dan bulan kelahiran Kala sama dengan Bayu. Tari terperangah mendengarnya. Tidak menduga sama sekali. Kalau pesta ulang tahun bisa barengan. "Aku kok lupa Bayu ulang tahun," ucapnya kemudian. Di meja makan tersedia sayur bening pakcoy, ikan kembung goreng, dan tahu goreng. Tari juga menunjuk marning jagung di toples, katanya bisa melancarkan ASI. Besok pagi,
Bude masakin daun katuk. Bagus juga buat melancarkan ASI. Tapi yang terpenting adalah pikiranmu, suasana hatimu. Di bawah happy pokoknya, saran Tari. Bayu dan Adnan memasuki rumah, keduanya baru saja selesai mengubur ari-ari bayi di halaman rumah. Bayu langsung melipir ke kamar mandi. Sedangkan Adnan cuci tangan di wastafel. Harsa sudah pulang ke rumah kontrakan dan beristirahat. Ketika keluar dari kamar mandi, Bayu disuruh tiup lilin oleh Tari. Bayu ogah-ogahan, seperti anak kecil saja. Tetapi dia ingat, Indah membuat kue ulang tahun sendiri. Bayu mendekat ke meja, badannya merunduk dan ditiupnya nyala api di lilin angka 30. Tari kemudian mengiris kue menjadi beberapa bagian. Dia dan Adnan makan kue ulang tahun kemudian berpamitan pulang. Bayu, kalau maghrib Bim-Bim dipangku atau ditunggui, pokoknya jangan ditinggal sendirian. Ya, ujar Tari yang memakai helm. Iya, Bude, sahut Bayu yang berdiri di ambang pintu. Memperhatikan Adnan yang mulai memacu motor. Bayu berbalik masuk, menutup dan mengunci pintu. Lantas bergabung dengan istrinya di ruang makan. Akikahan di hari ke-7 atau ke-14? Tanya Bayu seraya mencuci cabai rawit. Makan tanpa sambal rasanya kurang nendang. Bayu membuat sambal kecar. Terserah Ayang. Indah menaruh sendok di piring, sudah selesai makan. Ayang, minta tolong nanti dicek obatnya Papa ya. Iya. Bayu menggoreng sebentar cabai, bawang putih dan bawang merah yang sudah diiris. Karena malas ngulek, dituang di mangkok. Ditambahi sedikit garam, penyedap, dan terakhir kecap. Ayang, aku nggak bisa nemanin makan. Aku ke kamar ya, ucap Indah, menggeser kursi ke belakang kemudian berdiri dengan teramat perlahan. Bayu meletakkan piring di meja. Sini digendong. Nggak perlu Ayang, tolak Indah. Namun Bayu dengan sigap dan cepat membopong tubuhnya. Indah melingkarkan kedua tangannya di leher Bayu. Bayu menurunkan tubuh Indah di tempat tidur. Indah masih memegangi leher Bayu, sehingga Bayu masih menunduk. Ada apa? Cium. Astaga. Bayu lebih menunduk, diciumnya bibir Indah. Pegangan Indah pun mengendur. Istirahatlah. Ayang, setelah ngecek obat Papa, Ayang juga harus tidur. Itu matanya saingan sama Panda, ejek Indah pelan. Nanti kita bertiga tidur bareng. Aku makan dulu, tengok Papa, terus Bobo, tukas Bayu. Indah memandangi Bayu yang berjalan keluar kamar. Helaan napasnya terdengar berat, Tuhan telah mengirim lelaki yang luar biasa. Terkadang Indah masih merasa tidak pantas bersanding dengan Bayu. Terkadang rasa rendah diri muncul di permukaan. Radit tidak langsung pulang setelah lembur sampai malam. Dengan dua teman lainnya, Radit menyenangkan diri sendiri di kelab eksklusif. Duduk di kursi bar, memegang minuman beralkohol dan mengobrol. Beberapa wanita mencoba mendekati, tetapi Radit dengan sopan mengusir mereka. Hei, Dit. Seorang lelaki berkemeja putih menyapa serta menepuk bahunya. Hei, Val, balas Radit, agak malas. Valentino, lelaki blasteran yang dirumorkan salah satu teman tidur Indah. Rumor dari Ayana. Valentino duduk di kursi meja bar yang kosong. Aku lama pulang ke kampung halaman, jadi baru tahu kamu menikahi Ayana. Lalu, Radit menatap sinis. Bukannya Ayana teman baik Indah? Dan bukankah Indah pacarmu? Valentino membalas tatapan Radit. Keduanya seperti singa yang siap menerkam. Kamu menikahi sahabat pacarmu. Hahaha kok bisa? Indah bukan pacarku, Val.
Kami kenal biasa. Bukannya kamu yang dekat dengan Indah. Radit balik menyerang. Valentino tergelak. Kepalanya menggeleng pelan. Indah bilang, kalau kamu pacarnya. Waktu itu dia menolakku dan berterus terang kalian berdua menjalin hubungan asmara. Radit mengangkat kedua alisnya karena tidak yakin. Indah cantik, ceria, baik. Pakaiannya yang terbuka memperlihatkan lekuk tubuh, tapi dia tidak mudah ditaklukkan. Beda dengan Ayana. Ops. Valentino tertawa lagi. Sorry, aku nggak bermaksud menjelekkan istrimu. Apa maksudmu, Val? Memang Ayana kenapa? Radit mencengkeram kerah ke meja Valentino. Tenang, bro. Katakan. Kamu tidak tahu apapun tentang istrimu. Ayana terlihat berkelas. Lulusan kampus bergengsi. Tapi dia murahan. Valentino mendorong lengan Radit. Ya, Tuhan, kamu tidak tahu Ayana seperti apa. Aku lebih perjelas. Ayana pernah bermalam dengan Jackson. Radit hendak memukul Valentino tetapi dicegah oleh temannya yang bernama Dandi. Valentino berdiri, merapikan kerah ke mejanya. Lalu meninggalkan meja bar. Lepas, dan Radit mendorong tubuh Dandi. Sialan dia. Radit meninggalkan kelab. Radit tahu Ayana maupun Indah adalah sekumpulan cewek yang suka menikmati dunia malam. Bagi Radit hal biasa karena tinggal di kota besar. Akan tetapi yang membuat Radit terusik adalah Indah menolak cinta Valentino. Sedangkan menurut Ayana, Indah menjalin hubungan dengan Valentino. Siapa yang berbohong? Radit bersandar di badan mobil, merogoh ponsel di kantong celana. Nomor Astuti masih tersimpan. Walaupun waktu menunjukkan pukul 11 malam, Radit menelepon Astuti. Ya, halo. Terdengar suara Astuti. Malam, Tante. Maaf mengganggu. Apa bisa bertemu? Mau apa bertemu? Ini tentang Indah. Astuti menyuruh Radit menemui dirinya di minimarket depan rusun. Radit mengiyakan dan segera meluncur ke sana. Tidak butuh waktu lama karena jalanan lengang menjelang tengah malam, mobil Radit berhenti di depan minimarket. Radit keluar dari mobil, tampak Astuti duduk di salah satu kursi. Perempuan yang mirip Indah itu tengah merokok. Dulu buang Indah, sekarang nyariin Indah, cibir Astuti ketika Radit mendekat. Apa Tante tahu di mana Indah sekarang? Radit berdiri karena tidak ada kursi yang kosong. Di dunia ini tidak ada yang gratis, Radit. Radit tersenyum miring. Tahu apa yang diinginkan Astuti? Nomor rekening Tante. Kalau infonya valid aku tambahi 10 kali lipat. Astuti mengirim nomor rekeningnya melalui pesan. 5 menit kemudian, Radit mentransfer 5 juta rupiah. Aku akan segera memberitahumu, ucap Astuti, matanya berbinar-binar karena ada pemasukan. Lumayanlah. Aku tunggu, Tante. Radit tidak yakin Astuti mengetahui keberadaan Indah. Sebenarnya tidak ada niatan ketemu Indah. Hanya penasaran saja.